Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudari kita yang masuk di video saya yang sebelumnya mengenai kartu KKS BPNT yang sudah diberikan kepadanya sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi sampai saat ini saldonya masih kosong. Jadi buat yang lain, buat yang mau bertanya juga seputar Bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Next video akan saya jawab pertanyaannya lewat video seperti ini juga. Dan saya juga minta dukungannya untuk klik subscribe-nya, serta share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semuanya, agar teman-teman yang lain, masyarakat yang lainnya juga bisa mengetahui tentang info Bansos tersebut. Langsung saja saya akan coba menjawab pertanyaan ini ya, namun perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan apa yang kami ketahui sebagai pendamping sosial. Dan sebelum saya menyampaikan informasi ini, sebelumnya saya juga telah berkoordinasi dengan teman-teman kerja mengenai permasalahan-permasalahan tersebut mengenai Bansos BPNT yang saat ini masih saldo nol. Jadi sebenarnya mengenai Bansos yang saldo nol ini, khususnya untuk BPNT, itu ada berbagai macam penyebabnya ya. Namun kali ini saya akan fokus mengenai BPNT yang baru. Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan November, itu memang ada penambahan BPNT baru. Dan beberapa orang dari masyarakat tersebut yang namanya masuk sebagai peserta BPNT tambahan, itu sudah diberikan kartu KKS. Namun sampai saat ini belum ada saldonya. Jadi mereka hanya menerima kartu KKS, tapi belum pernah melakukan transaksi, atau kartu KKS-nya sampai saat ini masih juga kosong. Jadi kartu KKS-nya yang kemarin diberikan itu seperti ini ya bentuknya, warnanya juga seperti ini, yang baru saja diberikan sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, kartu KKS ini diberikan kepada KPM tersebut karena dia adalah peserta BPNT murni yang tambahan, tapi sampai saat ini saldonya masih kosong juga. Nah, kenapa sampai saat ini saldonya masih kosong? Ini yang menjadi banyak pertanyaan di luar sana, termasuk saudari kita yang bertanya saat ini. Jadi, Bapak Ibu, sesuai yang kami ketahui sebagai pendamping sosial, sekitar beberapa minggu yang lalu kami itu mendapatkan info dari WA Group gitu ya, mengenai rencana Kementerian Sosial yang akan mengalihkan model transaksi yang tadinya menggunakan ATM seperti ini, nanti ke depannya akan menggunakan sistem Android gitu, seperti di video saya yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa cek videonya, ada saya taruh ikatnya di atas sini. Jadi Kementerian Sosial itu ada wacana akan mengalihkan model transaksi yang tadinya menggunakan kartu seperti ini, nantinya akan berubah menjadi sistem Android atau sistem biometrik gitu. Jadi nanti ketika kita mau melakukan transaksi, kita hanya masuk di Android gitu menggunakan e-wallet. Jadi tidak menggunakan kartu lagi. Nah, ini tujuannya agar kenapa? Agar bantuan itu bisa lebih efektif ya diterima oleh KPM, karena baru-baru ini banyak kejadian beberapa agen e-warung itu ternyata memasang harga kepada KPM, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga-harga standar yang ada di pasaran. Nah, nanti ketika sudah menggunakan sistem biometrik atau sistem e-wallet gitu, tidak ada lagi agen-agen atau e-warung yang akan memasang harga jauh lebih tinggi, karena di dalam sana sudah ditentukan harga standar masing-masing. Kemudian tujuan berikutnya agar si KPM ini tidak menyalahgunakan bansos tersebut, karena ada beberapa KPM yang ternyata membelanjakan bansosnya itu tidak sesuai dengan arahan Kemensos. Misalnya yang tadinya bansosnya seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, ternyata dibelanjakan untuk membeli rokok suaminya atau hal-hal lainnya yang tidak termasuk di dalam kebutuhan mendesak sehari-hari KPM tersebut. Selain itu juga akan menghindari pemungutan biaya pada saat bertransaksi di agen e-warung. Jadi nanti sistem kedepannya insya Allah akan lebih baik. Nah, makanya sekitar beberapa minggu yang lalu kami itu mendapatkan informasi bahwa untuk sementara saldo yang berada di dalam KKS BPNT KPM ini diblokir sementara karena masih dalam tahap proses pengalihan transaksi. Yang tadinya menggunakan ATM seperti ini, nanti kedepannya akan menggunakan sistem Android. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah pegang kartu kayak gini, yang sudah diberikan kemarin ya sekitar bulan November karena penambahan peserta BPNT, tapi sampai saat ini belum mendapatkan bansos juga atau masih saldo nol KKS-nya, mohon bersabar ya, insya Allah nanti kedepannya akan tetap dapat, karena sekarang ini masih tahap peralihan sistem transaksinya saja, tapi Bapak Ibu masih terdaftar sebagai peserta BPNT aktif, hanya saja belum mendapatkan bantuan karena memang masih diblokir untuk sementara.
Pastinya kita semua udah tahu dong sama yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh, teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dalam bentuk kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam. Kayak gini nih. Dulu, untuk baca kode QR ini perlu aplikasi khusus. Tapi sekarang, dengan zaman yang semakin canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone, maka informasinya langsung muncul. Canggih kan? Nah, sekarang kode QR banyak dipakai untuk keperluan luas. Salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Contohnya, seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menuhin meja si kasir. Malah jadi repot kan? Makanya, Bank Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain. Ini namanya Quick Response Indonesian Standard atau disebut KRIS. Baiklah Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sekali lagi saya minta dukungannya untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semuanya agar masyarakat yang lainnya juga bisa tahu mengenai info bansos tersebut. Oke, semoga harinya menyenangkan, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.